Saat mendengar dan membahas idealis, mungkin teman-teman berpikir dan menyimpulkan bahwa orang idealis adalah orang yang fokus ke tujuan hidupnya, atau mungkin orang yang keras kepala dalam mencapai tujuan hidupnya. Semua jawaban teman-teman itu benar. Tapi di video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan idealis, dan haruskah kita menjadi orang yang idealis? Jadi sebelum kita terlalu jauh, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya idealis itu. Jadi, orang idealis adalah mereka yang punya prinsip kuat dan ingin menjalankan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka percaya bahwa dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik jika prinsip yang benar bisa diterapkan. Contohnya, seorang aktivis lingkungan yang tetap berjuang untuk melestarikan alamnya meskipun banyak orang tidak peduli dengannya. Misalnya lagi, seorang pejuang kemerdekaan, Presiden Soekarno, yang ingin mewujudkan visi yang besar dan berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sudut positifnya, ada banyak hal yang bagus untuk menjadi orang yang idealis. Yang pertama, kita punya prinsip yang teguh. Prinsip yang teguh membuat mereka tidak gampang terpengaruh oleh pendapat orang lain dan tetap setia pada nilai yang mereka pegang. Yang kedua, kita jadi punya visi yang jelas. Orang idealis tahu apa yang mereka inginkan dan akan melakukan apapun untuk mencapainya. Yang ketiga, kita bisa menginspirasi orang lain. Banyak pemimpin besar dalam sejarah adalah orang yang idealis yang dapat mengubah dunia. Yang keempat, tidak mudah menyerah, karena kita itu punya keyakinan yang kuat. Mereka yang gak gampang menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Tapi di sisi lain, menjadi orang idealis juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, kita menjadi sulit beradaptasi dengan realitas. Menjadi orang yang idealis membuat kita sulit untuk menerima kenyataan yang gak sesuai harapan kita. Yang kedua, kita menjadi rentan kecewa. Dunia ini gak selalu berjalan dengan apa yang kita inginkan, dan ini membuat orang idealis cepat merasa frustasi. Yang ketiga, hidup kita akan terkesan kaku dan keras kepala. Menjadi orang idealis membuat kita menjadi kurang fleksibel dalam menghadapi perbedaan pendapat. Jadi pertanyaan kita yang terakhir, haruskah kita menjadi orang yang idealis? Ya, jawabannya itu tergantung ya teman-teman. Kalau kita ingin tetap teguh dengan prinsip dan punya visi besar, menjadi idealis itu bagus. Tapi kalau kita juga lebih pengen fleksibel dan realistis, mungkin pendekatan yang lebih seimbang itu akan lebih cocok dengan kita. Nah, gabungan dari idealisme dan realisme adalah pilihan terbaik bagi kita yang tidak ingin terlalu kaku dalam jalannya hidup. Banyak kok orang sukses yang sebenarnya itu bukan hanya dari idealisnya, tapi juga dari realitisnya. Mereka itu punya visi, tapi juga paham kapan harus beradaptasi. Contoh sederhananya, pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Dia itu punya idealisme yang tinggi tentang teknologi dan desainnya. Tapi dia itu juga tahu bagaimana menyesuaikan bisnisnya dengan pasar, menyesuaikan dengan selera konsumennya. Nah, jadi teman-teman, menjadi idealisme itu bukan soal benar atau salahnya. Yang penting adalah kita tahu kapan harus bertahan dengan prinsip dan kapan kita harus lebih fleksibel. Menurut kalian, lebih baik jadi orang idealis atau realistis?